Kalau di luar masjid syaratnya ada 3. Yang pertama, ini sudah nggak ini? Belum ya? Kalau di luar masjid, makmumnya di luar masjid, imamnya di dalam masjid, itu bagaimana itu? Ya jaraknya kira-kira berapa? Nah, 150 meter dari shop yang terakhir, paling belakang, bukan dari imam. Jadi kalau shopnya paling belakang sana, nanti di luar masjid, nah dari shop yang paling belakang diukur sampai orang yang sholat di luar masjid. Nah, kemudian syarat yang kedua, ada pintunya dan pintunya meskipun tertutup, tapi tidak ditutup secara permanen. Nah, kemudian yang ketiga, tidak jalan mundur, tidak jalan mundur kalau mau bertemu dengan imam. Meskipun tidak harus bertemu dengan imam, maksudnya untuk ke imam itu ya tidak mundur. Contohnya atau digambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa ayyufaqqihana fid din wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu syarat salat berjamaah. Kita sudah sampai pada pembahasan nomor 8. Nah, kita murojaah dulu. Syarat salat berjamaah yang pertama, makmum tidak mengetahui bahwa salat imam batal. Ini contohnya apa? Kalau misalnya imamnya ketahuan kalau dia berhadas misalnya, ya berhadas, buang angin, kemudian makmumnya tahu, di belakangnya tahu bahwa imamnya ini sudah batal, maka di sini makmum tidak sah untuk mengikuti imam. Misalnya imamnya tidak keluar, harusnya dia ketika berhadas harus keluar. Imamnya ini kalau dia berhadas di dalam sholat kemudian dia lanjut dan tidak keluar, maka berdosa. Sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Nah, ketika makmum tahu imamnya batal, maka makmumnya tidak boleh ikut imam yang batal. Apa yang dilakukan makmum? Mufaraqah, keluar dari jamaah. Nah, yang kedua, makmum tidak yakin bahwa sholat imam perlu diqodok. Ini contohnya apa ini? Contohnya orang yang imam yang bertayamum dengan alasan dingin, atau contoh orang yang tidak punya air, tidak punya debu. Misalnya di mana? Misalnya di pesawat. Nah, kita tidak boleh berimam dengan orang yang sholatnya itu wajib diulang. Orang yang sholat tidak tayamum, tidak wudhu karena tidak ada air atau tidak ada debu, nah maka itu sholatnya wajib diulang. Tapi dia wajib sholat untuk menghormati waktu. Kalau dia tidak sholat, maka dia berdosa. Contoh, orang di pesawat lupa bawa debu dan tidak ada air, perjalanannya cukup panjang dan dia tahu pesawatnya akan mendarat jam 5 sore, sedangkan dia belum sholat duhur. Sekarang jam 2 siang. Jam 2 siang dia berhadas dan belum sholat duhur. Dan dia tahu kalau mendarat, sholat duhur pas mendarat berarti sudah keluar waktu karena mendaratnya jam 5. Sedangkan di pesawat misalnya tidak ada air, tidak ada
debu. Karena kalau di dalam mazhab tayamum itu harus ada debunya, tidak cukup dengan tempat duduk pesawat atau jendela pesawat. Nah, kecuali itu di mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi semuanya ini boleh, apa yang ada di atas bumi boleh digunakan untuk tayamum. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu harus ada debunya. Nah, seperti air. Maka di sini jam 2 sebelum keluar waktu zuhur dia harus sholat meskipun tanpa wudhu, tanpa tayamum. Tidak ada air, tidak ada debu, maka tetap wajib sholat. Sholat ini dinamakan apa? Sholat untuk menghargai waktu, supaya dia tidak dosa. Karena kalau dia sholatnya jam 5 nanti dia berdosa karena sholat zuhurnya di luar waktu. Jadi dia harus menghargai waktu zuhur. Tapi sholatnya ini karena tidak bersuci, maka wajib diulang karena suci syarat sah sholat. Nah, maka seperti ini tidak boleh dijadikan imam. Atau tadi contohnya orang yang bertayamum karena dingin, ini tetap wajib diulang. Nah, yang ketiga, imam tidak menjadi makmum. Jadi 3 orang misalnya. Yang pertama imam A, imam B, makmum. Datang C mau tidak boleh bermakmum kepada B. Tidak boleh bermakmum kepada B. Karena apa? Tidak boleh menjadikan si B ini imam, karena si B ini makmum. Kecuali kalau sudah selesai dan dia misalnya masbuk, nah itu bisa dijadikan imam. Tapi kalau dalam kondisi dia makmum, si makmum ini tidak boleh jadikan imam dalam waktu yang sama. Yang keempat, imam tidak ummi. Sedangkan kita sudah jelaskan apa arti daripada ummi. Apa arti ummi kemarin? Tidak, intinya mengganti huruf, merubah makna, atau mengganti harokat yang merubah makna, seperti an'amta, an'amtu. Apa artinya an'amta? Yang engkau beri nikmat. Kalau saya ganti an'amtu, yang saya beri nikmat, maka ini tidak sah. Nah, atau meninggalkan tasydid, terutama fokusnya 2 pas iyyaka sama waladdallin, lamnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, makmum tidak mendahului tempat sholat imam. Ini tempatnya kita sudah singgung. Kalau sejajar ini hukumnya, maksud daripada mendahului ini apa tempatnya ini? Yang dilihat apanya? Tumitnya. Jadi tumitnya sama dengan tumit imam. Nah, tumitnya sama dengan tumit imam. Ini hukumnya bagaimana? Sah. Sholatnya sah atau batal? Sah, tapi makruh. Kenapa makruh? Ditakutkan nanti mendahului imam. Jadi amannya tetap satu shop, tidak di belakang terlalu jauh seperti ini, tetap satu shop, tapi diusahakan tumitnya mundur sedikit. Nah, kalau sama makruh. Kalau dia makmumnya tumitnya lebih ke depan dari imam, sholatnya batal. Nah, maka ini menjadi syarat sholat berjamaah. Makmum tidak mendahului tempat sholat imam. Maksudnya tumit makmum tidak boleh di depan, lebih maju daripada tumit imam. Nah, kemudian yang keenam, makmum mengetahui perpindahan gerakan imam. Ini dengan 2 cara. Yang pertama, melihat boleh, tapi kalau terlalu jauh atau di samping boleh dengan mendengar. Dan boleh melihat orang yang melihat imam atau mendengar orang yang mendengar imam. Nah, misalnya apa? Namanya mubalik ya, mubalik atau bilal. Yang misalnya masjidnya terlalu besar, suara imam tidak sampai, mikrofonnya misalnya tidak berfungsi, rusak atau mati lampu, ya, listriknya mati, akhirnya sampai belakang itu suara imam tidak kedengaran. Maka orang yang di tengah boleh melanjutkan. Kalau yang di tengah itu mendengar suara imam, itu dia boleh
melanjutkan. Misalnya Allahu Akbar, dia juga mengatakan Allahu Akbar untuk orang yang di belakangnya. Nah, biasanya di Masjidil Haram ada seperti itu. Jadi diulang. Nah, kemudian yang ketujuh, berada dalam satu masjid. Nah, ini sudah kita bahas. Kalau satu masjid, berapa jaraknya? Dalam masjid. Masih satu masjid. Makmum dan imam masih dalam satu masjid. Ini jaraknya berapa? Tidak ada batasan. Kalau dalam satu masjid. Nah, jadi kita kalau satu masjid ya boleh jauh. Ya, tapi yang bagusnya dekat. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau misalnya imamnya depan, kita di belakang sini, ya sah. Tapi yang afdol di samping imam. Naam, yang afdol di samping imam. Naam. Tapi tidak sempurna, apalagi dia memisah dari jamaah terlalu jauh. Nah, tapi kalau berbicara sah. Naam. Kemudian kalau di luar masjid syaratnya ada 3. Yang pertama, ini sudah nggak ini? Belum ya? Kalau di luar masjid, makmumnya di luar masjid, imamnya di dalam masjid, itu bagaimana itu? Selama tidak melebihi. Ya, jaraknya kira-kira berapa? Diukur dari Nah, 150 meter dari shop yang terakhir, paling belakang, bukan dari imam. Jadi kalau shopnya paling belakang sana, nanti di luar masjid, nah, dari shop yang paling belakang diukur sampai orang yang sholat di luar masjid. Nah, kemudian syarat yang kedua, ada pintunya dan pintunya meskipun tertutup, tapi tidak ditutup secara permanen. Nah, kemudian yang ketiga, tidak jalan mundur. Tidak jalan mundur kalau mau bertemu dengan imam. Meskipun tidak harus bertemu dengan imam, maksudnya untuk ke imam itu ya tidak mundur. Contohnya atau digambar aja. Yang pertama dalam masjid. Masjid. Anggaplah ini masjid. Di sini ada imam. Ini imam. Ini pintu samping, pintu belakang, ini pintu samping, atau gini aja. Nah, imam di sini, orang sholat di sini, hukumnya bagaimana? Kenapa? Dalam satu masjid. Nah, ini sudah, ini sah ini. Sekarang misalnya imam di sini, makmumnya di sini. Ini masih dalam satu masjid, tapi ada ruangan. Ya, kayak di pojokan nanti dibuat, atau biasa di sini untuk ibu-ibu. Untuk ibu. Nah, misalnya di sini, anggaplah di sini, tidak apa-apa. Nah, ada pintunya di sini, ada pintunya. Ini hukumnya bagaimana kira-kira? Karena dalam satu masjid. Masih dalam satu masjid, meskipun mundur sah. Jadi ini kalau untuk mau ke sini harus mundur kan? Harus mundur. Tapi karena ini masih masjid, dan dia ketika mau ke imam tidak keluar masjid, masih dalam, maka ini juga sah. Ya sama di sini misalnya ada orang sholat di sini. Ini ada pembatas misalnya mihrab satir. Nah, satir, ada satir di ujung sini, tapi bisa tembus ke imam. Nah, contoh lainnya. Sekarang kita tutup. Tadi sah.
Kenapa? Ada pintunya di sini. Sekarang pintunya kita tutup. Pintunya kita tutup. Pintunya ditutup. Pintunya ditutup. Keluar, pintunya diganti ke sini. Misalnya aja nih, misalnya. Nah, pintunya diganti ke sini. Pintunya di sini. Di dalam satu masjid. Hah? Ini nanti kalau mau ke masjid berarti lewatnya mana? Sini. Sini kan? Ini kira-kira sah atau tidak? Kalau begini. Jadi dia sudah tidak bisa masuk ke masjid. Lewat di dalam, harus keluar masjid dulu, baru keluar terus masuk lewat pintu yang lain. Karena di sini tertutup, ini juga tertutup. Kalau seperti ini bagaimana nih? Itu areanya masih ember atau Ini masjid, tapi sudah tertutup semua. Terbukanya itu jalan keluar. Jalan keluar. Anggap aja ini. Bagaimana ini kira-kira? Ini tidak sah. Karena dia sudah harus keluar dan dia beda. Kalau tadi dia tidak keluar, masih di dalam ini. Dia di sini. Di sini. Nih. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita ganti lagi. Nah, sekarang gini, di samping sini ada orang sholat. Ini shop pertama, shop kedua, shop ketiga, shop keempat. Nah, di sini juga di luar lanjut shopnya. Nah, seperti ini. Jadi ini orang semua ini. Ini sholat ini. Nah, kira-kira yang mana yang tidak sah ini? 1, 2, 3. Yang dalam ini sah semua, ya kan? Yang di luar ini bagaimana ini? Ini shop 1, shop 2, shop 3, shop keempat, kelima. Yang tidak sah shop berapa nih? Yang di luar. 1 sampai 3 tidak sah. Kenapa? Karena dia harus mundur. Nah, kalau ini tidak mundur, bisa nyamping. Meskipun nanti dia tidak jalan nyamping, maksudnya masih sejajar. Nah, berarti ini sudah sah. Yang belakang ini sah. Yang jajaran pintu ke samping sama ke belakangnya sah. Nah, dan ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada pintu di depan, kecuali kalau dibuatin pintu di sini. Nah, kalau ada pintunya di sini, di pojokan sini, semuanya jadi sah. Tapi kalau ini tertutup, jadi tidak sah. Gimana? Ada ini masjidnya kan kota itu mana? Ya. Tapi di sebelahnya itu masih teras, masih bagian dari masjid. Atapnya itu masih satu atap dengan masjid. Itu bagaimana? Itu tergantung tujuannya. Itu diperuntukkan, ya sudah ini pekan lalu kayaknya. Diperuntukkan untuk apa? Untuk masjid atau bukan? Nah. Tapi kalau kalau ragu seperti itu ya mending cari aman. Takutnya tidak sah kalau kita sholat di sini. Kalau ada masjid yang seperti itu ya mending sholat yang jejeran sini atau malah di belakang. Nah, cari yang belakang. Tidak harus dari depan. Nah. Ya makanya di mana kalau kata Selawi Masjid Al-Furqon, tahu Masjid Al-Furqon di Belumbang, tahu? Katanya itu nggak sah. Saya belum lihat masjidnya, cuman dia waktu ngajar berikan contoh. Pernah lihat gimana itu masjidnya? jalan itu ya dari bawah. Ada sampingnya.
Nah, katanya kalau sholat di samping seperti ini tidak sah katanya. Kalau yang Aisyah itu kan Kemarin Pak, pagi dulu kemarin di tempat saya Oripan. Tambahan kan, jadi bukan bangunan ini kan bangunan terus ditambahan, tapi niatnya untuk masjid. Niat. Tapi beda atap, tambah lagi gitu. Tapi sudah jadi masjid gitu istilahnya. Ya nggak apa-apa kalau sudah jadi masjid. Intinya masuk bangunan masjid. Iya. Tapi tadi itu kalau misalnya kan ini kan sebenarnya bukan untuk sholat sebenarnya ini. Ya kan? Maksudnya memang untuk apa namanya? Teras-terasan. Tapi kan tetap masuk masjid tadi. Boleh. Tapi ini kan bukan digunakan untuk masjid gitu loh. Kalau niatnya kan orang muat terus nambah samping. Apalagi ini sudah keluar ini, tidak ada pintunya lagi di sini. Nah, Buat pintu ya. ya kalau mau cari aman buat pintu kalau mau misalnya, yang di pojokin dibuka. Nah, yang di depan sini supaya orang kalau mau digunakan ya bisa sholat di samping. Jadi dibuka di sininya kalau mau aman. Nah, dibuka. Ya dikasih pintu di depan sini. Biar aman jamaahnya. Nah, misal seperti ini kalau mau lebih aman. Nah, supaya orang ini bisa tidak harus mundur untuk ke sana, tapi bisa ke sini. Nah, Jadi angkat sana ya no. Sangat pintu ini itu kalau tahu sering sampai situ. Seperti itu kono di depan itu. Ya pengurus saya. Nah, lo, tapi dari kono ini ya. Seperti di Anur itu. sekarang ini orang sholat di rumah. Ini rumah, ini mas, ini kayak ini bangunan misalnya, rumah orang, belakang masjid, ini belakang masjid. Nah, belakang masjid. Oh, ini ada orang mau sholat jamaah di sini, mau sholat jamaah. Ini sop terakhir, 5 ya, berarti di sini. Nah, berarti hitungnya dari sini sampai ke orang ini. Anggaplah 100. Ini sah kira-kira atau tidak? Kalau begini. Apa tadi syaratnya ada 3? Yang pertama? Jaraknya tidak Berarti tidak lebih. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua? pintunya aktif. Ada pintu. Ini ada pintu di sini. Ini juga ada pintu misalnya. Terus? Tidak mundur saat menuju imam. Nah, pas mau ke imam bisa lewat sini. Tidak harus Tapi kalau misalnya ini ditutup ini. Jadi ini rumahnya dia tidak ada pintu di sebelah sini. Masjidnya di sini. Nah, ini kira-kira sah atau tidak? Terus dia sholat di sini. Hah? Tidak sah. Syarat pertama terpenuhi 100. Syarat kedua tertutup. Berarti sudah. Apalagi kalau dia mau ke imam dia harus mundur. Ya kan? Dia harus mundur. Berarti tidak sah. Kecuali kalau ada yang terbuka di sini. Terbuka di sini maksudnya harus harus bisa lewat. Kalau misalnya dia jadi istilahnya yamnaul murur, tidak kalau ada pembatas yang menghalangi kita untuk lewat dan untuk melihat. Jadi misalnya ada kaca seperti ini, kita bisa lihat tapi tidak boleh lewat, tetap tidak sah. Kenapa tidak bisa lewat meskipun kelihatan. Ini misalnya kaca semua ini, tapi tertutup, tidak ada pintunya, tetap tidak sah. Meskipun ini bisa melihat ke sini. Misalnya kaca ini kan tembus, tapi karena tidak bisa lewat maka tidak sah. Syaratnya apa? Harus ada tempat lewat. Nah, ini sudah selesai. Sekarang walaupun nyamping kan, pintunya walaupun nyamping dari masjid nih ya, dari masjid itu nyamping ke sana, tapi yang samping pintunya di samping, masih di belakang, sah nggak itu? Maksudnya minggir dari ini,
Ya. Ini. Enggak, di sana. Nah, itu kan pintunya kan masuk ke rumah saya itu. Ya, ini Kalau rumah. Seandainya nyampe ke sini dikit. Di sini. Ya nggak apa-apa. Tidak urut dengan. Ya nggak apa-apa. Tapi kan dia nggak mundur nanti ini. Iya, iya. Ini kalau jalan lurus ini satu, nggak mundur dia. Nah, nggak jalan ke belakang. Bebas. Yang penting masih bisa lewat. Nah. Kalau jendela, misalnya di sini ada jendela tok. Karena jendela bukan untuk lewat. Pintu. Pintu. Nah. Yang ke-8, makmum berniat, oh ini belum ya? Ini. Nah, makmum berniat mengikuti imam atau niat jamaah. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas ketika sholat ada 3, misalnya sholat fardu, berarti niatnya ada 3. Yang pertama apa? Usolli. Yang kedua fardu, usolli fardo. Jadi gini, usolli ini 1, fardo. Terus sebutkan nama sholatnya, misalnya apa? Az-Zuhri. Nah, ini 1, 2, 3. Ini yang wajib. Tapi kalau sholat jamaah ditambah 1, berarti ini kalau sholat sendiri. Ini kalau sholat sendiri, tidak berjamaah. Tapi kalau mau jamaah harus tambah 1. Apa yang ditambah? Macam-macam. Boleh dipilih. Boleh bilang makmuman. Jadi ditambah usolli fardhu zuhri makmuman. Atau boleh jama'atan, maksudnya sholat jamaah. Atau mu'tamman, yang mana enaknya? Mu'tamman, makmuman, jama'atan atau muqtadian, ada banyak. Tapi gampangnya menurut saya ini 2. Kalau mau jama'atan bisa, makmuman juga bisa, maksudnya menjadi makmum. Kalau imam juga imam. Imam nanti ada. Imam nanti tidak wajib. Nanti setelah ini ada nih pembahasannya yang 4 ini. Nah, makmum berniat mengikuti imam atau niat jamaah. Maksudnya mengikuti imam maksudnya makmuman, atau niat jamaah maksudnya jama'atan. Nah, jadi makmum sholat jamaah tapi tidak niat makmum berarti belum dikatakan sah. Nah, jadi kalau mau jadi makmum diniatkan, meskipun tidak harus di awal, boleh di tengah. Kalau yang 3 ini harus di takbiratul ihram. Kalau ini boleh di tengah sholat. Kalau misalnya lupa di awal. Nah, kemudian yang selanjutnya. Sholat imam, yang 9, sholat imam dan makmum harus sama cara dan kaifiatnya. Nah, apa maksudnya ini? Harus sama caranya. Maksudnya di sini tidak sah seorang bermakmum, misalnya imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat yang lain. Karena sholat gerhana itu rukuknya 2 kali. Maksudnya caranya itu beda sendiri. Contoh yang beda, sholat yang beda apa? Sholat jenazah. Malah tidak ada ruku dan sujudnya. Nah, ini tidak sah. Yang sah itu tapi boleh beda niat. Apa itu artinya boleh beda niat? Nah, saat imamnya sholat asar, makmumnya sholat duhur, itu boleh 1. Tidak harus duhur. Imamnya duhur, makmumnya tidak harus. Jadi misalnya imamnya sholat jamak, misalnya ya, jamak. Sudah selesai duhur, sekarang sholat asar. Kita baru masuk, belum sholat duhur. Itu bisa. Imamnya asar, makmumnya duhur, itu boleh. Atau dibalik, bisa juga. Ya, boleh. Karena apa? Kaifiatnya masih sama. Meskipun niatnya beda, itu boleh. Atau yang kedua,
imamnya ada, apa itu ada? Imamnya ada di dalam waktu, bukan sholat kodok. Tahu sholat kodok? Maksudnya sholat yang diulang. Nah, itu boleh juga. Nggak harus semuanya ini kodok, nggak harus. Boleh satunya, misalnya imamnya ada, makmumnya sholat kodok. Imamnya sholat asar misalnya, sholat asar. Makmumnya belum sholat duhur, tapi sudah waktu asar. Dia baru sholat karena ketiduran misalnya. Dia baru mau sholat duhur. Bisa ikut imam yang sholat asar. Meskipun ini ada, karena dia sudah sholat duhur. Ada orang baru bangun, belum sholat duhur, masuk masjid, orang sudah sholat asar. Dia boleh ikut, meskipun sholatnya itu bukan ada. Nah, masih kodok. Seperti itu masih boleh. Boleh juga. Nah, kalau imamnya sholat sunnah boleh. Itu yang ketiga, boleh juga. Misalnya imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, itu boleh juga. Atau dibalik, boleh juga. Maksudnya tadi apa? Imamnya fardu, makmumnya sunnah, boleh. Imamnya sunnah, itu boleh dua-dua. Yang tidak boleh yang tadi, yang mana yang dimaksud di sini syarat ini? Yang sholat gerha. Nah, karena caranya beda. 2 ruku. Kita biasanya sholat 1 ruku. Nah, atau sholat jenazah. Nah, ini tidak boleh. Nah, Satu kata, misalnya kita sholat fardu kan kita sendirian, mungkin ada teman udah selesai, kita ajak untuk ikut atau katakan ijab jamaah itu sendiri. iya boleh. Itu nanti ada ini setelahnya ini. Yang setelahnya tapi judul setelahnya nanti ada sholat yang diulangi nomor 2. Nah, dan boleh nanti kita bahas. Yang ke-10 berarti tadi apa ini nomor 9? Yang tidak boleh itu maksudnya apa? Sholat gerha. Nah, digabung dengan sholat yang lain, mau gerhana bulan atau gerhana matahari, atau sholat jenazah, karena berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya, tapi tadi boleh fardu sunnah boleh. Apalagi tadi? Kodok sama ada boleh. Sholatnya beda juga boleh. Nah, bahkan tidak harus zuhur asar, boleh maghrib isya subuh boleh. Ya kan? Orang belum sholat isya, ketiduran sampai subuh. Dia ikut sholat subuh sama imam, tapi dia apa? Maunya sholat isya, ya boleh. Nah, tapi nanti dia nambah 2 rakaat. Ikut sama imam 2 rakaat, nanti imam salam dia nambah. Seperti misalnya orang imamnya safar dan qashar. Imamnya 2 rakaat sholat asar misalnya. Tapi imamnya musafir, sholatnya cuma 2 rakaat. Makmumnya orang tidak bersafar, ahli Korea. Ya penduduk. Jadi tidak boleh safar. Nah, apa yang dilakukan? Imamnya 2 rakaat boleh karena dia safar. Makmumnya harus setelah salam tambah. Jadi kita boleh orang yang tidak orang yang tidak qashar boleh menjadikan imam yang qashar. Atau misalnya apa tadi? Lupa saya. Tapi tidak sebaliknya. Misalnya seperti ini. Imamnya mukim. Imamnya ini 4 rakaat. Makmumnya safar, dia maunya 2 rakaat. Anggaplah dia terlambat 2 rakaat. Berarti dapatnya 2. Dia bilang, saya salam sama imam, sama pas saya 2, imam 4. Ini tidak boleh. Kalau kayak gini tidak boleh. Dia harus menyempurnakan. Karena apa tadi? Imamnya 4. Imamnya 4 berarti meskipun makmumnya musafir, dia harus tetap 4. Jadi kalau mau ikut, kecuali kalau nanti saya sholat setelah imam, setelah jamaah, nanti sholat sendiri biar 2 rakaat. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia ikut jamaah berarti dia harus
menyempurnakan seperti imam. Beda dengan tadi, kalau imamnya yang musafir boleh 2 rakaat, makmumnya nanti nambah. Nah, Kalau imamnya sholat isya, kita sholat maghrib. imamnya sholat isya, kita sholat maghrib. Nah, sebenarnya boleh, ini boleh. Cuman ana belum ta'akkad caranya. Ya, tapi yang tergambar sama saya sekarang yaitu yantazir. Apa yantazir? Menunggu. Jangan sholat 4 rakaat, tapi nanti ketika tasyahud nanti tunggu imam sampai salam. Itu yang seperti yang kita bahas dulu. Ya, menunggu imam nambah, tapi kalau ditanya boleh ya boleh. Meskipun beda rakaat kita boleh. Ini 2 rakaat, ini 3 rakaat, itu boleh. Nah, ini sudah disebutkan, tapi caranya belum. Anda belum dapat caranya, nanti tak cari. Nah, tapi untuk sementara seperti itu. Nah, jadi dia kalau sholat maghrib makmumnya, imamnya sholat isya 4 rakaat, berarti jangan 4 rakaat. Yang jelas itu tidak boleh 4 rakaat. Ya, kemungkinannya itu dia 3 rakaat pas tasyahud, tidak usah nambah sama imam. Nanti nunggu salamnya imam, seperti itu. Yang mana tadi? Yang ke-10. Makmum tidak menyelisih imam dalam sunnah yang sangat berbeda. Apa contohnya? Dicontohkan sujud tilawah. Apa maksudnya? Imam sujud tilawah, makmumnya tidak mau sujud. Nah, ini batal makmumnya. Batal makmumnya. Atau imamnya tidak mau sujud tilawah, makmumnya bilang ini ayat tilawah, saya mau sujud, sunnah katanya. Batal juga. Jadi tidak boleh seenaknya. Kenapa? Ya sangat berbeda. Contoh yang lain, tasyahud. Contoh yang lain apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal. Nah, misalnya imamnya lupa tasyahud awal. Ini kita sudah bahas dulu kan. Berdiri. Imamnya berdiri. Artinya imamnya tidak boleh kembali. Kalau kembali batal. Berdiri. Meninggalkan tasyahud awal. Makmumnya tidak mau berdiri, masih mau saya tasyahud dulu baru berdiri katanya. Ini tidak boleh. Harus tetap berdiri bersama imam. Jadi tinggalkan tasyahud dan berdiri seperti itu. Imamnya bagaimana? Imamnya kunut. Ya, dia juga kunut. Harusnya seperti itu. Nah, imamnya kunut, dia kunut. Nah, sama dengan sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi, makmumnya bilang, "Ya, kesalahan imam, saya tidak salah." Nah, dia tidak mau sujud. Sujudnya ini batal. Nah, kemudian yang terakhir, makmum harus mengikuti imam. Mengikuti imam pada apa? Yang pertama pada tempat. Mengikuti imam pada tempat. Dan ini kita sudah bahas pada syarat kelima. Jadi ada 3, mengikuti imam pada tempat, pada perbuatan, dan takbiratul ihram. Jadi ada 3. Jadi bisa dibagi menjadi 3. Mengikuti imam, tempat, perbuatan, sama takbiratul ihram. Yang pertama tempat. Ini sudah dibahas pada syarat nomor 5 dan nomor 7. 5 dan 7 ini syarat mengikuti imam pada tempat. Apa maksudnya tadi tempat? Tidak boleh lebih maju dari tumitnya, tidak boleh lebih di depan atau lebih maju daripada imam. Kemudian yang tadi, ya, di tempat masjidnya bagaimana? Ya sudah dibahas. Yang kedua perbuatan. Nah, apa? Ini sudah kita bahas pada pembahasan pembatal sholat. Kalau masih ingat yang mendahului imam 2
dua rukun. Mendahului imam dua rukun batal sholatnya. Satu rukun batal atau tidak? Tidak batal tapi hukumnya haram. Haram. Bersamaan sama imam makruh. Imam bersamaan ruku sama imam, makmum sama imamnya bersamaan ruku. Nah, ini hukumnya makruh. Siapa? Makmumnya duluan daripada makmumnya ruku duluan, imamnya belum. Haram, tapi sholatnya masih dianggap sah. Sudah dua rukun, mendahului dua rukun baru batal. Haram, lebih haram ya, haram dan batal. Nah ini sudah dibahas. Atau kemarin apa, mendahului atau ketinggalan dua rukun. Ketinggalan dua rukun juga membatalkan sholat. Nah, kemudian yang terakhir yang takbiratul ihram. Jadi yang mau dibahas di sini sebenarnya yang ketiga ini, yang takbiratul ihram. Karena yang pertama tadi mengikuti imam pada tempat sudah, mengikuti imam pada perbuatan juga sudah. Sekarang mengikuti imam pada takbiratul ihram. Maksudnya apa? Imam di awal sholat bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar imamnya, kalau dia bersamaan sama imam, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Jadi imamnya Allahu Akbar bersamaan sama makmum juga dalam satu waktu. Makmum Allahu Akbar, imam juga Allahu Akbar dalam satu waktu. Ini hukumnya seperti apa? Tidak sah. Karena imamnya belum masuk sholat. Jadi dia belum bisa mengikuti. Yang kedua, imamnya sudah Allahu, tapi belum selesai dari akbar. Kemudian makmumnya juga mulai. Jadi Allahu pas makmumnya di belakang ikut Allahu Akbar. Ini bagaimana ini kira-kira? Jadi belum selesai, baru sisa bar. Tapi makmumnya sudah mulai Allahu Akbar, sudah mulai bertakbir. Ini hukumnya bagaimana? Tidak sah juga. Jadi harusnya bagaimana? Selesai bar baru makmumnya boleh bertakbir. Karena pas bar baru itu dikatakan sudah masuk sholat. Kalau sudah masuk sholat baru boleh diikuti. Kalau kita mengikuti orang yang belum masuk sholat, ya kita ngikutin siapa? Ya, jadi itu belum dianggap sah. Jadi perhatikan kalau imamnya takbir jangan cepat-cepat. Nah, usahakan sampai imamnya selesai mengatakan bar, baru kita mulai bertakbir. Nah, fadhol. Sama dengan salam sebenarnya. Salamnya tidak boleh mendahului imam. Ya sama aja tidak boleh. Nah, ini sudah selesai. Karena apa? Dalilnya idza kabbara fakabbiru. Idza kabbara fakabbiru. Maksudnya apa? Kalau imamnya bertakbir, fakabbiru. Maksudnya maka makmumnya bertakbir. Fa di sini artinya apa? Takkib. Apa artinya takkib? Setelah imam bertakbir. Apa artinya setelah? Ya setelah selesai. Artinya kalau belum selesai ya tidak boleh, tidak sah. Nah ini fadhol. Tentang tadi misalnya imam itu kunut ya, kunut nazilah mungkin kan. ya. Kemudian ada makmum yang kurang tahu gitu, belum tahu mungkin apa yang kunut nazilah dan seterusnya. Ya. Ketika imam kunut itu justru malah rukuk itu. Kemudian kembali mengikuti ini dihukumi gimana? Ini batal atau ini makfu karena belum lambat. Jadi makmumnya itu ketika imam kunut ini kan sudah mendahului ini, tapi baru satu, baru fikri yang yaitu rukuk. Tapi ini kembali bukan melanjutkan untuk mendahului keduanya, tapi kembali untuk ikut kunut nanti rukuk lagi. Ini gimana? Yang maksudnya yang rukuk lagi nih? Apa sujud lagi? Diulang gimana tadi? Apa namanya? Kan ada kunut nazilah. Nah. Kemudian kan apa namanya? Makmumnya enggak tahu. Ya, ini apa namanya sujud bukan rukuk.
sujud. Mm-mm. Kemudian ketika tahu itu Berdiri setelah lagi. duduk apa namanya? Ini kok Tasyahud. ternyata kok yang lain Kunut. masih kunut gitu. Itu kembali. Kemudian kan sujud lagi. Oh, enggak tahu. Iya Enggak tahu, ya boleh kembali aja. Oh gitu. Berarti tetap Nah, sama sepertinya imam tadi karena dia jauh misalnya, ya. Suaranya tuh Allah berpanjang, tapi mau tasyahud awal, mau tasyahud karena terlalu panjang, dikira makmumnya itu dikira mau berdiri, akhirnya makmumnya pas berdiri, dilihatnya imamnya tasyahud awal. Ini harus duduk. Ini di sini dia duduk. Nah, kalau di situ duduk. Nah, sama seperti ini. Kalau kita misalnya salah ya gerakan imam karena salah dengar misalnya, salah dengarnya itu kita ngulang. Nah, Jadi sama kalau misal mungkin kebiasaan kan kunut ikut yang kunut terlanjur rukuk gitu harus balik lagi. iya balik lagi. Misalnya kalau kita salah dengar atau salah prasangka ya, misalnya dikira Misalnya kan kalau bapak kan rukuk gitu. sudah nih. Nah, Kalau seandainya rukuk terus tapi dia tidak tadi tidak mengikuti imam pas lagi doa kunut, itu bagaimana tak? Menunggu sampai sujud semuanya. Imam sujud. gimana? Maksudnya kan Oh, nunggunya pas ruku. Dia nunggu ruku. ya kan yang lainnya kan Kunut. kunut. Tapi bisa rukuk. Nah, akhirnya apa tuh? Tapi dia tidak berdiri lagi kunut, ingin mengikuti rukuk terus sampai mengikuti yang lainnya. Kenapa dia ndak kunut maksudnya? Karena apa? Ya maksudnya nggak karena apa-apa, cuman apa sapa nggak seandainya nggak ngikuti kunut itu. Tapi nunggu sampai semuanya sujud. Tahu imam sujudnya berarti. Imamnya kunut ya harusnya kunut seperti itu, harusnya kunut. Nah, kalau imamnya kunut, kita ikut kunut meskipun mungkin ya kita biasanya ndak kunut, tapi kalau imamnya kunut ya kita kunut. Karena kebablasan Ustaz. Tapi kalau misalnya ada orang yang terbiasa kunut, yang pernah antum tanya itu, orang terbiasa kunut, imamnya tidak kunut misalnya langsung sujud. Tapi itu kan misalnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dia bisa ada namanya kunut singkat. Maksudnya dia tidak terlalu menyelisih. Ya ndak usah angkat tangan ndak apa-apa. Karena bacaannya cukup ringkas. Rabbi gfirli, Allahumma gfirli ya ghafur gitu cukup. Jadi ndak harus Allahumma hdina fiman hadait, itu yang panjangnya. Tapi yang penting ada doanya. Yang paling ringan itu ya Allahumma gfirli ya ghafur. Itu sebenarnya sudah cukup. Dan itu tidak mengganggu kaifiyat sholat. Karena itu ringkas bisa ikut sujud seperti itu. Itu kalau itu bisa seperti itu. Nah, ini kita bahas dulu yang 4 tadi nih, yang ditanyakan biar selesai. Wajib bagi imam untuk berniat sebagai makmum. Karena tadi pertanyaannya bagaimana hukum kalau dia makmum berarti wajib berniat sebagai makmum. Bisa milih, bisa mengatakan usolli fardhu zuhri makmuman, atau bisa pilih jamaatan. Yang mana yang bisa dipilih antara 1 2 di sini. Kemudian ini makmum. Kalau imam tidak wajib berniat imam. Jadi ada imam cuma usolli fardhu zuhri tanpa mengatakan imaman, tanpa mengatakan apa? Imaman. Itu sudah sah. Jadi beda. Yang pertama, makmum wajib berniat menjadi makmum. Kalau dia tidak niat tidak sah. Kalau imam
sunnah, mustahab. Berniat menjadi imam itu sunnah, tapi sholatnya tetap sah. Itu kalau imam. Jadi imam ada mengatakan usolli fardhu zuhur, tetap sah sholatnya, tapi apa? Tidak mendapatkan pahala jamaah. Tapi sholatnya sah. Jadi imam cuma niatnya 3 ini. Nah, usolli fardhu zuhur, tapi tidak mengatakan imaman, tidak berniat menjadi imam. Kalau dia tidak niat jadi imam, maka tidak mendapatkan sholat pahala jamaah. Tapi sholatnya sah. Kecuali yang 4 ini, yang sekarang ini. Kalau yang 4 ini wajib, wajib. Kalau tadi kan kita mengatakan sunnah. Apa artinya sunnah? Sholatnya sah, tapi dia tidak dapat pahala. Tapi kalau dia niat imaman, dia nanti sholatnya sah dan dapat pahala jamaah. Sekarang yang sholat 4 ini wajib diniatkan. Yang pertama apa? Sholat Jumat. Imam sholat Jumat, dia wajib berniat menjadi imam. Kalau dia tidak niat, sholatnya tidak sah. Karena apa? Tidak ada sholat Jumat sendiri. Tidak ada sholat Jumat sendiri. Wajib berjamaah. Nah, jadi tidak ada sholat Jumat sendiri. Jadi imam sholat Jumat harus berniat imaman. Nah, Tapi nggak sahnya imam sendiri atau seluruh imamnya. imamnya? Nah, sudah. Yang kedua, sholat yang diulangi. Yang tadi ditanyakan, ini siapa? Yang minta ngulang, minta tolong diulangi. Nah, itu tadi. Jadi sholat al-mu'adah namanya. Al-mu'adah, minta diulang. Misalnya ada orang sholat jamaah, ya kan? Kemudian ada satu orang telat, tidak punya teman, sendiri, datang ke masjid, mau sholat, misalnya sholat duhur. Orang sudah selesai semuanya sholat duhur. Artinya apa? Kalau dia mau sholat sendiri tidak dapat pahala jamaah. Bagaimana supaya yang sendiri ini bisa dapat pahala jamaah? Dia boleh minta tolong dengan orang yang sudah sholat duhur. Minta tolong sama orang yang sudah sholat duhur untuk menemaninya sholat, supaya sholatnya jadi sholat jamaah. Meskipun yang ngulang nanti ini namanya sunnah, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajibnya sudah tadi. Sholat duhurnya sudah sama jamaah. Orang yang telat dia mau sholat fardu, sholat duhur fardu. Nah, ini boleh. Ketika jadi imam minta diulang, minta tolong temani saya sholat. Nah, kemudian disuruh jadi imam. Nah, kemudian ketika dia imam, di sini wajib dia berniat. Berniat apa? Imam. Kenapa? Ya, gunanya dia ngajak orang sholat apa? Supaya sholat berjamaah, ya kan? Nah, maka wajib niat imam. Nah, karena dia ngajak. Yang mana? Yang ngulang. Yang ngulang sunnah nanti jadinya. Istilahnya sholat mu'adah. Maksudnya membantu orang. Dia tidak ngulang sholat zuhurnya, tapi dia ngulang seakan-akan itu sholat zuhur, tapi ngulangnya niatnya apa? Untuk membantu yang masbuk, yang telat. Nah, dan itu diperbolehkan. Yang ketiga, sholat yang dinazarkan berjamaah. Ya, contohnya apa? Jadi dia misalnya, saya kalau misalnya bernazar, kalau ya, saya kalau dapat izin, misalnya diizinkan sama istri, saya akan sholat berjamaah. Nah, itu. Jadi nazarnya itu ada sholat berjamaah. Jadi nazarnya berjamaah. Nah, ketika nazarnya berjamaah dan dia jadi imam, maka dia wajib berniat imam. Karena kalau dia tidak niat imam, maka nanti berdosa. Nazarnya belum dilaksanakan. Karena niatnya apa? Sholat berjamaah. Kecuali kalau dia tidak ada nazar berjamaahnya, tidak ada kata-kata jamaahnya. Saya mau sholat ini aja gitu.
Nah, tapi ini kayaknya jarang ini orang mau berjamaah, bernazar sholat berjamaah. Nah, Kalau mendapatkan fidyah. nah, yang keempat, yang terakhir, yang keempat, sholat jamak takdim. Jamak takdim karena mator atau hujan. Nah, ini bagaimana ini hukumnya? Karena ini orang tidak boleh jamak takdim mator sendirian, tidak boleh. Misalnya ini maghrib, hujan, ya hujan. Kemudian masjid itu tidak mau jamak, imamnya tidak mau jamak karena dia sudah belajar ini sunnah, ya sunnah menjamak ketika turun hujan. Akhirnya dia sendiri berijtihad, sholat sendiri di belakang sholat isya dengan niat apa aja? Jamak, tapi sendiri ya, tidak sah. Ya karena gunanya jamak mator itu ya supaya kita dapat pahala jamaah. Ya kalau mau sendiri ya nanti aja sholat isya meskipun di rumah. Ya bisa di waktunya, ya kan? Kenapa disunnahkan orang jamak sholat jamaah jamak mator itu? Ya supaya dapat pahala jamaah. Nah, tapi kalau makanya salah satu syaratnya harus berjamaah. Jadi tidak ada orang sholat jamak karena hujan tapi sendiri itu tidak sah. Kalau safar boleh sendiri, ya bepergian sendiri misalnya mau safar di perjalanan, nah itu boleh sendiri. Tapi kalau jamak mator, jamak hujan itu tidak boleh sendiri. Jadi sholat jamak takdim karena hujan ini harus berjamaah. Yang pertama sholat Jumat harus berjamaah, makanya wajib niat imam. Yang kedua sholat yang diulangi. Kenapa dia mengulangi sholat? Supaya dapat pahala jamaah. Ngapain dibantu kalau misalnya dia tidak niat menjadi imam, ya kan? Kemudian yang ketiga tadi karena memang nazarnya berjamaah, dan yang keempat jamak takdim mator, dan tidak ada jamak takhir mator, tidak ada jamak takhir. Nanti sholat isya, enggak sholat maghrib, kenapa? Hujan, nanti sholat isya, enggak ada. Jadi karena hujan itu cuma jamak takdim. Nah, atau mungkin bisa ini sudah nggak ini syarat sholat jamak mator ini sudah nggak? Belum. Nah ini aja mungkin terakhir ya, ditulis ringkasnya ya. Ada beberapa ini. Yang pertama syaratnya hujannya harus ada. Kayaknya saya pernah ngirim ke antum ya. Atau dikirim ke grup aja nanti dibaca atau gimana? Dikirim ke grupnya. Nanti biar saya langsung jelasin ringkasannya gitu. Yang pertama apa? Harus jamak takdim. Nah, harus jamak takdim. Berarti apa? Tidak boleh takhir. Misal, dan boleh zuhur, boleh maghrib. Tidak harus maghrib. Jadi boleh zuhur asar. Jadi waktu zuhur hujan. Boleh zuhur. Nah, zuhur sama asar atau maghrib sama isya. Itu yang pertama. Tapi jamak takdim. Tidak boleh di waktu asar, tidak boleh di waktu isya, harus di waktu maghrib atau zuhur. Nah, yang pertama. Yang kedua, hujan deras. Nah, apa maksudnya hujan deras? Ya, tidak boleh jamak kalau hujannya rintik, gerimis ya, gerimis. Apa dobitnya? Kalau kita keluar, misalnya pulang ke rumah, bisa basah kuyup. Ah itu. Tapi kalau cuma basah sedikit-sedikit, berarti tidak jamak. Itu yang kedua. Yang ketiga, hujannya ada hujannya ada di 3 waktu. Hujannya ada di 3 waktu. Waktu yang pertama takbiratul ihram yang sholat pertama. Apa maksudnya sholat pertama? Sholat maghrib atau sholat duhur harus ada jadi pas takbir Allahu Akbar pas sholat maghrib atau zuhur,
hujan turun. Kemudian salam sholat pertama. Jadi ketika misalnya assalamualaikum pas sholat maghrib, hujannya ada masih turun. Meskipun di tengah-tengah itu, misalnya rakaat kedua sholat maghrib itu reda, tidak mengapa. Yang penting intinya pada saat takbir ada, meskipun berhenti sampai kubail menjelang salam turun lagi, nah itu tidak mengapa, masih boleh, masih nggak, tidak harus dari pertama berlanjut bersambung, ya tidak harus. Jadi lihatnya pas takbir sholat pertama, salam sholat pertama, takbir sholat kedua. Jadi misalnya sholat isya ketika takbir hujannya masih ada. Jadi di 3 waktu ini, kalau misalnya sudah takbir sholat isya tiba-tiba reda, ya lanjutkan aja, tidak usah dibatalkan. Nah, tidak usah dibatalkan. Jadi hujannya ada di 3 waktu atau di 3 keadaan kondisi. Yang pertama takbir sholat pertama, salam sholat pertama juga, maksudnya sholat maghrib, assalamualaikum masih ada hujannya. Kemudian setelah itu berdiri untuk sholat takbir sholat isya, hujannya masih ada. Nah, sudah takbir sholat isya, Allahu Akbar, hujannya berhenti, tidak apa-apa, ya teruskan. Nah, jadi tidak wajib ada di salam sholat isya, tidak wajib ada, ya paling tidak di takbirnya, jadi takbirnya. Nah, masih hujan, pas Al-Fatihah reda, tidak apa-apa dilanjut karena sudah takbir. Nah, yang keberapa? 4. Harus di masjid, tidak boleh di rumah. Jadi jamak hujan ini misalnya sholat di rumah berjamaah, karena hujan mau dijamak sama keluarganya, ya tidak boleh. Tidak boleh, harus di masjid atau musola dan semisalnya misalnya. Nah, misalnya tidak ada masjid tapi orang kampung berkumpul untuk sholat di situ misalnya, ya di gedung atau apa, tapi ditempati sholat, ya tidak apa-apa. Yang jelas jangan di rumah, nah, atau di pondok, di asrama, ya tidak boleh. Nah, yang keberapa? 5. Ya ini tadi harus berjamaah, yang tadi kita singgung, harus berjamaah. Berarti tidak boleh sendiri-sendiri. Sholat jamaah motor tidak boleh sendiri, harus berjamaah. Yang ke-6, mualah. Apa mualah? Tidak boleh dijeda. Mualah itu tidak boleh jeda. Jadi antara sholat maghrib dan isya itu tidak boleh dijeda. Nah, jadi harus bersambung. Selesai sholat maghrib, sholat isya. Tidak boleh minum kopi dulu terus tiba-tiba. Kemudian yang terakhir, rumahnya tidak bersambung atau dekat dengan misalnya ada apanya namanya nih? Kanopi. Ya, ada kanopinya, ada atapnya. Dari rumah ke masjid dibuatin atap. Ini tidak boleh dijamak. Soalnya dia nanti tidak kena air, Mau hujan tidak hujan ya tetap tidak basah. Nah, kecuali imam meskipun rumahnya tinggal di masjid, dia boleh jamak. Dia boleh jamak. Imamnya boleh jamak. Nah, kalau dia imam atau rumah imamnya di samping dekat dengan masjid, itu boleh jamak. Nah, sudah, ini syarat jamak motor. Nanti insya Allah kita lanjutkan pekan depan syarat jamak, tapi bukan karena hujan, karena safar. Jadi beda syaratnya, beda syarat jamak hujan sama jamak safar. Ada nanti syarat jamak safar takdim dan ada takhir. Kalau karena hujan cuma ada takdim, tidak ada takhir. Setelah itu kita bahas syarat qasar. Setelah jamak nanti ada qasar. Setelah qasar baru masuk sholat Jumat. Setelah sholat Jumat baru jenazah. Nah, sholat Jumat dan khutbahnya, terus sholat jenazah. Berkaitan dengan wajibnya
harus meniatkan. Nah itu tempatnya apakah harus di takbiratul ihram sholat pertama atau boleh di takbiratul ihram sholat kedua? Imam Ya. boleh di tengah, boleh di tengah. Oh maksudnya jamak takdim? Enggak, kan ini jamaah motor kan harus Takdim. wajib meniatkan. Imam, ya. Nah, Terus tempatnya apakah harus ada batasannya di mana? niat jamaknya, Ya niat imam. niat imamnya. Oh, tak kira niat jamaknya. Karena nanti kalau mau jamak juga harus niat jamak. Ada niat jamak, ada niat imam. Nah, niat imam boleh di tengah sholat. Nah, tidak harus di awal. Nah, tidak harus di awal. Tapi nanti dia dapat pahala jamaahnya. Misalnya kalau dia niatnya dari takbiratul ihram, berarti dari takbiratul ihram pahalanya dari awal. Kalau dia niatnya di pertengahan sholat, berarti pahala jamaahnya itu dihitung dari mana? Dari tengah. Dari tengah. Tadi berkaitan tentang nazar ini, Kak. Ini untuk pandangan para ulama ini tentang nazar ini apakah sesuatu yang dianjurkan atau bagaimana, Kak? Yang mau ndak apa-apa, tapi ada yang mengatakan ya ndak usah, ngapain kita menggantungkan hajat kita dengan ibadah. Baru mau ibadah kalau dituruti hajatnya, itu ada yang mengatakan ya kurang baik lah, kurang baik. Nah, tapi kalau ada yang mau ya hukumnya boleh gitu. Nah, bernazar itu boleh. Padahal apalagi kalau niatnya untuk rasa syukur gitulah, rasa syukur. Apakah diperbolehkan ketika menjadi imam, ketika biasanya di tempat masjid itu ikhwan-ikhwan yang memakai mazhab yang lain selain mazhab Imam Syafi'i? Ya. Misalnya ketika basmalahnya dijaharkan, Ya. kita juga dijaharkan seperti itu. Ya. Padahal itu di tempat ikhwan yang lain, itu apakah diperbolehkan? Yang kedua, apakah ketika di masjid umum itu jamaahnya orang awam, Ya. ada ikhwan yang biasa imam pakai nggak dijaharkan, pakai madhab Basmalahnya. Ya. Dan saya memakai yang madhabnya Imam Syafi'i, kita jaharkan. Itu Ya. terkadang kita pakai yang jahar, terkadang kita pakai yang sir. Nah, itu untuk menanggulangi ketika makmum yang awam itu bingung. Oh ternyata kok beda-beda. Kok ini gunake, sing itu ora. Berarti ketika Apa itu? sama saya seakan-akan kan takut gak sah gitu loh. Ya. Dan apakah diperbolehkan seperti itu? Mau sebenarnya sir atau jar itu tetap sah. Ya, itu kita sudah bahas, itu sunnah ya, sunnah hayat. Jadi misalnya bahkan kita Al-Fatihah semua sholat maghrib sir. Nah, tapi tidak bagus ya kan, maksudnya ngapain? Tapi kalau berbicara sah, ya sah. Itu dulu ya. Jadi tidak wajib mengeraskan suara di sholat maghrib dan isya, itu bukan rukun. Sama dengan sholat duhur. Ada orang sholat duhur mengeraskan suara. Nah, itu juga tidak membatalkan sholatnya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan mazhab Hanafiyah dan Hambali. Itu sir. Jadi membaca basmalahnya itu ya tidak keras. Kenapa? Karena mereka menganggap basmalah ini bukan dari surat Al-Fatihah. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan ini surat Al-Fatihah. Tapi selama dia masih membaca Al-Fatihah meskipun sir, itu sah-sah aja gitu untuk kita ikuti. Misalnya nih, mazhab Syafi'i sholat di tempat mazhab Hambali, anggaplah seperti itu, atau orang yang beranggapan bahwa Al-Fatihah itu bukan dari, ya nggak apa-apa, dia kalau untuk beradab ya nggak apa-apa, dia basmalahnya disirkan, tidak dijaharkan seperti itu, mimbabil adab. Nah, ya secara etika nggak apa-apa. Kecuali kalau kita sudah tahu kalau itu menimbulkan fitnah ya, kalau itu menimbulkan fitnah. Kok misalnya kita taunya seperti ini, tiba-tiba ada yang menyelisih
menyelisihi, itu kan biasa agak ribut di belakang. Nah, apalagi sampai misalnya ada yang menyalahkan, apalagi sampai mengusir, ya tidak usah sholat di sini, ya kan biasa sampai seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu di tempat ini sudah orang berilmu, ada yang semuanya saling namanya tasamuh, toleransi ya sudah toleransi, sudah tahu ya sesuai pandangan masing-masing, tidak apa-apa dikeraskan. Satu lagi di madhab Imam Syafi'i itu apakah ini ketika takbiratul ihram sama takbir intikal itu ada perbedaan dengan madhab yang lain? Maksudnya? Saya pernah mendengar itu entah benar atau salah, itu madhabnya Imam Syafi'i itu ketika takbiratul ihram sama takbir intikal itu panjang, Allahu Akbar. Oh iya. Tapi kalau di madhab yang lain itu kan ada yang pendek, Allahu Akbar. Nah, apakah ada? Jadi sebenarnya mengapa kalau mazhab Syafi'i itu menyesuaikan karena takbiratul intikal itu artinya takbir fil intikal. Apa itu? Dalam berpindah. Jadi takbirnya itu ada dari gerakan pertama sampai selesai. Jadi kalau misalnya dia mau berdiri, jadi dipanjangkan. Kenapa? Ya karena gerakannya juga panjang. Tapi kalau dia gerakannya ringkas, berarti takbirnya juga ringkas. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau mazhab Syafi'i itu menyesuaikan gerakan. Kalau dia gerakannya pendek, berarti bacaannya pendek. Kalau bacaannya gerakannya panjang, nah maka bagusnya juga yang afdolnya. Tapi ini berbicara afdol ya. Tapi yang bukan berbicara sah tidak sah ya, tidak sah. Tapi kalau orang sholat meskipun mazhab Syafi'i ya takbirnya tidak panjang ya masih tetap sah. Nah, tapi kita berbicara afdol dulu, kayaknya pernah antum nanya ya. Kayaknya di rumahnya Mas Aji dulu. Nah. Atau takbiratul ihram. Kenapa agak panjang di mazhab Syafi'i itu mungkin yang ditanyakan. Takbiratul ihram. Ya karena untuk memasukkan niat. Ya maksudnya kita ini mau menghadap Allah ini. Kita mau menghadap Allah. Jadi maksudnya niatnya itu dimasukkan pas pertama. Karena niat itu artinya qasdus syai' muqtarinan bil fi'lihi. Nah, meniatkan sesuatu tapi bersamaan dengan apa yang kita mau lakukan. Karena kalau kita meniatkan sebelum, itu namanya bukan niat, namanya azam. Berazam, bertekad. Itu kalau belum melakukan, misalnya saya nanti mau sholat maghrib, itu namanya azam. Kenapa? Ya belum melakukan. Kapan dikatakan niat? Kalau dia dibarengi dengan perbuatan, itulah niat. Nah makanya ketika takbir kita memasukkan niat. Nah ini saya mau sholat apa ini sebenarnya? Saya mau sholat apa? Nah dan niat ya sudah sepakat para ulama ya wajib niat, rukun, semuanya rukun. Bedanya nanti mungkin di waktunya. Sebagian ulama mengatakan boleh sebelum takbir sedikit, boleh. Maksudnya kubail takbir dia berniat. Tapi kalau mazhab Syafi'i ketika pas takbir itu. Nah, makanya dia agak lambat. Nah. Alas. Nah. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang lain.
Mandi kuwi tanya wis wae yo, gawe ra apa-apa yo, ayo kene. Wong ngene. Aku